Efisiensi penggunaan kamar asrama. Jadi disatukan nih, tempat belajarnya ada di kamar dan langsung ada kasurnya juga gitu. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan aku Wirda Mansur dan di sebelah ada siapa nih? Di hari ini kita bakal ngajak teman-teman semua untuk ngeliat pesantren Darul Mansur. Pasti pada kepo banget kan? Kenapa kepo coba? Karena Darul Mansur itu adalah pesantren yang terjangkau banget, 400 ribuan per bulan. Coba apa yang dibayangin sama teman-teman sekalian, ayah bunda di rumah, kalau dengar ada pesantren yang biayanya 400 ribuan doang sebulan, udah ama makan, ama SPP, ama asrama. Kayak gimana tuh bayangannya? Gimana Mi bayangannya Mi? Bayangannya mungkin nggak gitu bagus, nggak mungkin ya. Nah makanya alhamdulillah hari ini Wirda sama Kumi pengen ngajakin teman-teman sekalian untuk melihat apa sih yang ada di Darul Mansur. Yuk langsung kepoin. Ayo jalan. Nah alhamdulillah sekarang kita udah berada di asramanya Darul Mansur. Ini buat putri apa putra, Kum? Buat putra-putri di sini. Di bawahnya nanti kita akan lihat kelasnya bagaimana, dan di atas ada kamar untuk yang putri. Yuk langsung aja kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah ini dia nih pemirsa. Ini adalah ruang kelas. Jadi memang di Darul Mansur itu kita menerapkan sistem belajar yang fleksibel. Semua area, semua spot di Darul Mansur itu dibikin very comfortable. Artinya fleksibel juga untuk anak-anak santri mau belajar di mana terserah dia. Nah ini di sini ya, kita lihat. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ada siapa namanya? Ada Faiz Yusuf Afandi. Sebelahnya siapa? Pak Syekh, panjang bener namanya ya. Yusuf dari mana Yusuf? Dari Bekasi. Kalau Rafa dari Jakarta. Di sini ada siapa? Kenalan dulu dong. Boleh lihat ke kamera? Namanya? Nama saya Muhammad Faiz. Nah kalau ini ustadznya, ini Ustadz Rahim. Masya Allah teman-teman, di Darul Mansur itu kita punya metode ngafal Quran ya Kum. Dengan apa? Dengan metode tamyiz. Dengan metode tamyiz artinya para santri itu dibekali pengetahuan bisa baca Quran, mengartikan Quran tanpa lihat terjemahannya. Nah Faiz ini adalah salah satu Faiz ini adalah salah satu santri terbaik di Darul Mansur. Dia hafal 30 juz dalam waktu berapa bulan Faiz? 2 bulan hafal 30 juz. Nah ini kita yang udah umurnya lebih dari 20 tahun nih. Aduh, udah hafal berapa? Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi itulah teman-teman, di Darul Mansur itu kita belajar ada banyak apa aja Bu? Ya, Darul Mansur ini mempunyai program unggulan yang berfokus pada tahfizul Quran, lalu tadabbur Al-Quran, lalu bahasa Arab dan Inggris, serta pengembangan diri. Pengembangan diri, dan kita juga ada belajar kitab-kitabnya deh ya, ala-ala pesantren lah, kitab kuning gitu. Harapannya supaya ketika santri itu udah lulus dari pesantren, dia benar-benar bisa manfaat di masyarakat. Nanti teman-teman bisa bertanya misalkan ke Yusuf ketika udah lulus dari pesantren, gimana caranya ngafalin orang mati, bukan orang itu orang mati. Terus bagaimana caranya melahirkan dan segala macam berdasarkan tuntunan agama Islam. Itu harus pakai ilmu tuh teman-teman. Seperti itu. Yuk sekarang kita langsung lihat aulanya di atas. Let's go. Oke, maju dikit. Oh, action. Kalau udah action bilang ya. Action dah. Action Ya. dah. Ya, ini adalah aula tempat para santri belajar dan juga sholat. Betul, di sini aktivitas mengaji, kemudian sholat berjamaah di sini. Ini di sebelah sini nih, santri-santri kita lagi pada ngaji nih halakoh sore. Nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh maaf ini ganggu. Ini lagi ngapain nih sekarang nih? Oh lagi baca terjemah. Ada yang berani dites nggak nih? Aduh, siapa yang siap dites? Coba.
Nih ya, pemirsa di rumah, maaf boleh dipinjam contohnya, bismillah. Ini contohnya, ini kan Quran yang dipakai tidak ada terjemahannya, tidak ada artinya. Tapi di Darul Mansur insya Allah santri-santri ini dibekali ilmu sehingga dia bisa baca Quran itu pakai arti tanpa lihat terjemah. Kenapa sih harus belajar baca Quran itu pakai artinya? Karena kalau orang nggak ngerti apa yang dia baca, dia nggak bisa ngamalin, bener nggak sih? Ya kan? Coba, kamu bisa dicoba. Udah berapa bulan di sini? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan di sini. Bisa dites? Insya Allah. Coba apa? Yang mana? Wal mursalati urfa. Oke. Kumi boleh di sini. Bener nggak nih artinya? Nih. Coba lihat. Lebar lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang lebih maha penyayang dan maha pengasih. Wal mursalati urfa, dan malaikat-malaikat yang dikirim secara berurutan. Wal asifati asfa, dan malaikat yang terbang secara kencang. Wan nasyirati nasra, dan malaikat-malaikat yang menyebar seluas-luasnya. Wal fariqati farqa, dan malaikat yang dapat membedakan hak dan kebatilan. Wal mulkiyati dzikra, dan malaikat yang dapat mengirim pemberi peringatan. Udharan au nudara, memberi alasan atau memberikan peringatan. Oke, stop. Gimana teman-teman? Benar nggak artinya? Gimana kok benar artinya? Masya Allah. Dan ini nggak cuma 1-2 surat, tapi 30 juz alias 1 Quran bisa. Jadi bayangkan ya teman-teman, di Darul Mansur itu nggak hanya bisa khatam Quran secara ayat. Kalau Wirda boleh tanya nih, di antara teman-teman wartawan di sini siapa yang udah pernah khatamin Quran sekali aja dalam hidup? Ayo. Pernah. Itu juga kalau puasa doang tuh baru buka Quran kayaknya ya. Ya ini Masya Allah kan membahagiakan ya kalau kita punya anak dan anak kita ini udah khatam Quran plus khatam terjemahannya. Insya Allah kayaknya jarang ada orang yang baca Quran terjemahannya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jarang, yang sering tuh baca ayatnya doang gitu. Masya Allah, makasih banyak ya. Siapa namanya? Namanya Zahra. Ini udah 4 bulan di Darul Mansur. Gimana, betah nggak? Alhamdulillah. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Pengen pulang nggak? Ya pengen lah. Nggak pengen. Makasih banyak Zahra ya. Oke, silakan dilanjut. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, teman-teman pemirsa di rumah, Umi mana Umi? Sini. Jadi lahirnya pesantren Darul Mansur itu sebenarnya berawal dari inisiasi kita ya Mia, sebagai anak muda juga yang ini kan generasi barunya Darul Quran. Jadi Darul Mansur ini adalah anaknya Darul Quran versi lebih terjangkau gitu. Kita melihat makin kesini biaya pendidikan anak itu makin mahal ya Kum ya. Sementara banyak banget orang-orang tua di luar sana yang pengen banget menyekolahkan anaknya, nyantrenin anaknya, tapi terhalang oleh biaya. Nah makanya ini kita bikin konsep yang terjangkau, murah meriah, udah all in semuanya 400.000 loh per bulan. Dan kita rasa cukup terjangkau dan menjadi solusi untuk orang tua. Oke, di sini ada yang Wirda sama Kumi pengen tunjukin. Kita itu Masya Allah Alhamdulillah berusaha untuk menerapkan kebersihan di lingkungan pesantren, sehingga siapapun yang berkunjung ke tempat kita insya Allah merasa nyaman dan betah. Salah satunya nih bisa dicek kamar mandinya. Penasaran nggak? Ini kadang-kadang ya banyak tempat yang tidak memperhatikan kamar mandi. Jadi kamar mandi ini perhatian paling terakhir. Justru kalau di sini kita kebalikannya ya, kamar mandi itu di depan. Karena orang bisa dinilai kebersihannya dari kamar mandinya. Nah ini kita lihat salah satunya. Bismillah. Nah ini ini agak keras. Ini gimana ya nyalainnya? Oh udah nih. Nah ini dia, ini kamar mandi di pesantren kita. Jadi memang kebersihannya begitu dijaga, kanan kiri sama. Coba Mi buka yang sebelah sini Mi. Ya, tuh. Jadi kadang-kadang kan image-nya itu pesantren tuh jorok, pesantren kotor, pesantren kumuh. Udah nggak zaman. Alhamdulillah sekarang santri-santri pada keren, pada bersih, pada rapi, pada wangi berikut pondok-pondoknya. Nah sekarang yang paling tunggu-tunggu ya, kita mau kemana? Kita mau ke asrama putrinya. Ya, kita pengen sidap kamar yang putri. Let's go. Ini
Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di kantornya Darul Mansur. Yuk kita lihat ke sini. Nah, ini tempat dimana kawan-kawan Darul Mansur itu kantor ya, dan juga nerima tamu. Jadi kita mempersilahkan calon wali santri itu untuk visit kapanpun ke Darul Mansur. Biasanya kita akan temuin calon wali santri di sini. Ini area lobby ya, Bu. Nah, ini area lobby. Jadi nanti calon santri dan calon wali santri akan datang ke kantor Darul Mansur, kemudian duduk di sini ngobrol-ngobrol dengan perwakilan Darul Mansur seperti itu. Dan di sebelah sini ini ada tim marketing. Ini ada Ustazah Nikmah dan juga ada Ustadz Fakih. Ini beliau berdua ini adalah pasangan suami istri. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Gimana perkembangan santri sekarang? Alhamdulillah untuk PSB untuk gelombang pertama alhamdulillah kita mencapai 70 orang. Kemudian kita seleksi alhamdulillah lulus sampai 45 orang. Alhamdulillah. Kemudian gelombang kedua alhamdulillah sekarang sudah sampai 30 orang. Ya, karena baru buka ya. Betul, kita ya. Baru buka, belum sampai 1 bulan udah 30 orang. Insya Allah akan tes di tanggal 16-17 Desember ini. Insya Allah. Jadi memang kita ini sedang gencar untuk ngasih tahu ya ke wali santri, karena ini loh ada pilihan gitu, nyantren tuh sekarang udah nggak seserem itu gitu, udah ada pilihan untuk nyantrenin anaknya dengan tempat yang nyaman banget. Tadi kan kita udah ajak keliling ya, nyaman banget dan harganya terjangkau banget, insya Allah. Tapi wali santri pada happy ya? Happy banget, alhamdulillah. Apalagi di sini kita ada discounter ya, jadi nah ya kita ajak deh. Gimana tadi? Ini kan sebenarnya tadi kan ada 70% yang terima, 40 itu tahap seleksinya sendiri seperti apa? Nah, coba dijelaskan tahap seleksinya. Untuk tahap seleksi tersendiri, yang pertama itu ada tes baca Quran, kemudian ada tes fikih dasar. Nanti anak-anak akan dikelompokkan. Bagaimana? Yang pertama nanti ada kelas muhtadi, ada kelas tahsin dan ada kelas tahfiz. Ya, jadi memang standarnya di setiap sekolah pasti kan melalui tes, tapi kita tidak memberatkan santri juga ya. Kita menerima santri bentukannya kayak apapun dah, karena emang pengennya di tempat barokah, jadi tempat ngaji. Cuman kadang-kadang balik ke kesiapan si anaknya tersebut gitu. Dan yang lebih serunya lagi di Darul Mansur ini nggak ada peraturan jenguk. Nah itu yang bikin beda nih. Ini gimana Ustazah Nikmah? Makanya pada excited banget kan, kebanyakan pesantren ada yang batasi ataupun kasih jadwal penjengukan untuk santri-santri buat anak-anaknya. Cuman Darul Mansur ini fleksibel, mau datang kapan aja kami terima. Benar, karena kita menerapkan mental health nih karena pimpinannya nih Gen Z ya. Tapi kita juga diawasi langsung oleh Kiai top, salah satunya Kiai Doni dan juga Kiai Halimi. Kiai Halimi ini koordinator Umat Hafiz se-Indonesia, santrinya ada 90.000. Jadi Masya Allah lewat tangan beliau lah insya Allah Darul Mansur ini bisa terjaga kualitasnya. Jadi jangan khawatir. Nah, kita menerapkan mental health kepada santri karena kan banyak juga santri yang baru masuk ke dunia pesantren gitu ya. Ada yang masih kangen sama rumah, kangen sama orang tua, ya biasa lah tipikal santri. Nah, kita nggak pengen bikin pesantren itu pesannya horor ya. Makanya kita bilang ayah bunda pokoknya anak-anak boleh dijenguk kapanpun asal kesini bawa-bawaan deh. Buat kita. Siap. Nah, alhamdulillah. Di sini juga kita setting seperti workspace ya, co-working space. Dan santri-santri juga boleh datang ke sini untuk belajar seperti ini misalnya. Jadi desain-desainnya juga very cozy. Dan di sini ada kids corner. Ini buat balita-balita. Ini ntar nanya nih, emang ada pesantren balita ya? Bukan. Bukan buat pesantren balita, tapi biasanya kan calon wali santri ada yang kesini bawa anak. Kadang nggak fokus gitu, calon wali santrinya lagi ngobrol, anaknya ngerengek. Nah akhirnya kita sediakanlah kids corner supaya nanti calon wali santri bisa tanya-tanya dengan tenang sementara anaknya main gitu. Alhamdulillah. Next. Oke. Nah ini juga ya. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita udah sampai di rooftop kebunnya pesantren Darul Mansur. Ini kita yang nanam cabe-cabe, ya bisa dilihat ada cabai rawit, ada macam-macam, ada timun, ada buah apa lagi pun, ada anggur, ada kesemek, ada durian, semuanya kita tanamin lah. Ini kenapa?
kenapa kita tanemin pohon cabe, karena cabe mahal. Makin naik aja, heran kadang-kadang kita kalau pasar ya tempe naik, aduh ampun deh. Nah Masya Allah, ini kan dengan adanya santri berarti kebutuhan dapur meningkat. Nah kita sebagai yang di atas ya, sebagai teman-temannya santri-santri juga, kita harus memikirkan bagaimana nih supply chain untuk dapurnya santri. Maka alternatifnya adalah kita nanam-nanam dan kita ajarin tuh santri-santri juga ikut nanam supaya nanti pas pulang ke rumah bisa bantuin emak bapaknya naruh pohon cabe, nanam pohon cabe gitu. Jadi banyak banget nih, bener-bener banyak segala macam. Ini udah nggak ada, kenapa? Karena udah kita petik-petikin. Karena santri pada doyan makan seblak ya. Jadi udah banyak banget yang namanya cabai rawit. Berarti bikin sendiri kan bahannya dari Ambil bahan sendiri, udah bener fresh, kita masak sendiri, dapurnya ya santri-santri gak ada yang kerjain, dia sendiri yang masak. Jadi kita membebaskan santri. Misalkan hari ini kamu mau masak apa, yaudah sok atau ambil cabenya sendiri, ambil pohonnya sendiri gitu ya, daun-daunnya, terus masak sendiri. Gitu. jadi lebih hemat ya. Jauh lebih hemat karena kita harus berpikir untuk kesenjangan kan. Kita mikirin berbagai macam aspek lah. Kayak contohnya kerudung juga ya, jilbab itu kita manfaatin warga sekitar yang punya konveksi sehingga jadi hidup juga ekonominya. Oke? Majuan dong. Oh, sorry. Nah ini menarik, sebenarnya kenapa dibikin konsepnya ini murah, karena kan grupnya Darul Mansur itu besar. Di antaranya ada Darul Quran yang berbiaya agak middle up ya, sehingga dari situ kan bisa turun tuh distribusinya, kemudian subsidi silangnya ke yang bawah-bawah, sehingga yang middle low gitu ya, yang kelas-kelas menengah ke bawah juga punya kesempatan untuk merasakan pesantren yang kelasnya sama seperti Daku dengan biaya lebih terjangkau. Nah salah satunya untuk penekanan kayak kos, biaya dan lain-lain, ini adalah salah satu contoh. Jadi memang ayah kami Siti Mansur ya Kum suka banget ingetin orang-orang untuk nanam, miara-miara gitu. Kita punya kolam ikan sendiri, punya kebun sendiri gitu. Insya Allah ntar yang lain makin nambah. Kenapa namanya Darul Mansur? Karena biar kalau kata papa ya, emang agak lucu nih kalau kata papa kami gitu ya, pengen punya nama kampus, nama pesantren yang nggak nunggu orangnya meninggal dulu baru dikasih nama. Contoh misalkan kan banyak tuh kampus-kampus yang dikasih nama insinyur siapa tapi orangnya baru nggak ada. Jadi pengen bikin legacy ketika papa masih hidup gitu ya. Jadi makanya namanya Darul Mansur, karena kita juga Mansur ya, keluarga Mansur, yang Wirda Mansur, Kume Mansur, Kun Mansur, sampai yang terakhir Aisyah Mansur. Jadi biar lebih dikenal. Bukan lebih dikenal, harapannya bukan seperti itu, tapi ingin mempertahankan legacy sehingga ini menjadi cerita ke anak cucu gitu nantinya, bahwa nenek lu keren banget loh gitu. Pengennya sih gitu. Jadi kita memang saling mengapresiasi lah sesama keluarga, kayak kakak apresiasi adik, adik apresiasi kakak. Jadi memang itu sudah menjadi kekentalan di keluarga kami seperti itu. Dan kapan sih Darul Mansur ini? Darul Mansur sendiri sudah ada sejak 2021. Itu cabang pertama kami ada di Purwakarta Wanayasa. Sekarang sudah ada 200 lebih santri dan Masya Allah sudah meluluskan hampir 1000-an lah gitu. Karena ini udah lanjut gelombang-gelombang kan gitu. Dan alhamdulillah ini yang kedua ya Kum ya. Yang kedua ini di Tangerang. Apakah ini termasuk proyek dinasti pesantren? Wah ini Masya Allah ya, enggak lah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita pengen manfaat sebanyak-banyaknya untuk banyak orang. Karena tadi berawal dari keresahan gitu ya, biaya yang semakin naik, segala macam dari mulai sembako ya, dapur, urusan anak aja masih mahal gitu. Masa sih nggak ada solusi? Nah makanya insya Allah kita hadir memberikan solusi terbaik di Darul Mansur. Ini pesantren aja, sekolah juga atau gimana sih? Ini ada sekolahnya juga, jadi ini jadi satu, pesantren dan sekolah. Nah memang yang membedakan adalah di Darul Mansur itu kita ini mengikuti Kemenak, jadi bukan Kemendikbud, ini Kemenak. Ya nantinya setiap santri tetap akan dapat ijazah dan ijazahnya diakui oleh negara karena memang dari negara itu sendiri dan bisa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Apa beda sama Darul Quran? Dari segi bedanya juga yang pertama, kalau Darul Quran itu mengikuti Kemendikbud, kita Kemenak.
Kemudian yang kedua dari biaya itu jauh banget. Di Darul Quran itu kan sampai up to 30 juta. Nah ini kita cuma 4 jutaan aja. Jadi kelasnya tentu jauh banget dengan sekelas Daku secara fasilitasnya. Untuk pengajar-pengajar apakah dari Daku juga? Alhamdulillah kita full support dari Daku juga, karena kebetulan kita punya guru-guru yang luar biasa hebat dari Timur Tengah juga dan dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya memang kita spesialis Quran, sehingga guru yang didatangkan pun guru-guru bersanad yang langsung kepada Rasulullah SAW yang memang kredibel untuk mengajarkan anak-anak ngaji. Berarti kalau di sini ngabdi sini juga Masih pagi penonton pagi. gitu ya. Oh iya benar. Jadi alhamdulillah aku sekarang banyak ngabdi di pesantren Darul Mansur. Kalau sebelumnya banyak warawiri gitu kan, macam-macam deh, ngonten iye, terus kita punya kosmetik iye, kita punya travel iye, dan alhamdulillah sekarang insya Allah aku mau ngabdi di pesantren. Dan dibalik nih, kalau dulu pesantren itu sampingan, sekarang yang lain sampingan, pesantren adalah utama. Ini menjadi penerus ke depan kesiapannya. Oh iya insya Allah. Sebagai anak pastinya kita menghargai kerja keras ayah ya, orang tua kami. Dan ini kan lahir karena doa-doa orang tua. Makanya insya Allah lah kita sebisa mungkin mempertahankan dan terus bermanfaat bagi orang. Oke. Sisi tinggi yang bisa diteladani dari sosok Penonton gue lagi banyak. Diam. Gimana Bang? Mau cerita? Jadi kalau yang aku lihat sebenarnya Papa itu orangnya sangat peduli sama siapapun, sama keluarga gitu. Jadi di mata kita juga sosok yang baik hati banget, yang care banget ya. Jadi memang ada satu pelajaran diajarkan oleh kami dan itu nggak akan bisa Wirda lupakan. Jadi biasanya kalau kita makan di pinggir jalan ada yang ngamen, apa yang kita lakukan? Pura-pura nggak lihat, bener nggak? Antar gue didatangi minta duit nih. Tapi kalau papa luar biasa, masya Allah, kita diajarin, kamu tuh harus ngasih mata, ngasih pandangan, harus menghargai orang. Jadi kalau ada pengamen, kita ya apresiasi, kita ikut kita ikut nyanyi, lalu kita kasih duit gitu. Dirimu direktur, adikmu? Ya, kalau aku kebetulan pimpinan se-Darul Mansur Indonesia, kalau Kumi ini bagian unit usaha dari dapur. Oke. Udah tadi. Gimana